Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsabila Rinera dengan NPM 1042053 dari Prodi D4 Teknik Mesin dan Manufaktur, kelas 3 TMMB. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini ialah untuk menyelesaikan salah satu tugas saya, mata kuliah statistik terapan. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham Ariwayudi selaku dosen pengampu mata kuliah statistik terapan yang telah memberikan tugas ini, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal metode Taguchi dengan menggunakan Minitab berdasarkan jurnal yang berjudul Optimasi Parameter 3D Printing terhadap Kekasaran Permukaan menggunakan metode Taguchi. Untuk memulainya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian metode Taguchi. Jadi, metode Taguchi ini diperkenalkan pertama kali oleh Dr. Genichi Taguchi pada tahun 1949, yang merupakan metodologi baru untuk memperbaiki kualitas produk serta dapat menekan biaya dan sumber daya seminimal mungkin. Menurut Sujanto tahun 2009, metode Taguchi ini bertujuan untuk mencapai suatu sasaran tersebut dengan menjadikan produk atau proses yang tidak sensitif dan berbagai faktor seperti material, perlengkapan, manufaktur, tenaga kerja manusia, dan kondisi-kondisi operasional. Kemudian referensi jurnal yang saya ambil pada tugas ini yaitu berjudul Optimasi Parameter 3D Printing terhadap Kekasaran Permukaan menggunakan metode Taguchi, dengan nama penelitinya yaitu Bayu Aji, NIRM 1041937. Parameter pada jurnal ini yaitu menggunakan 8 parameter proses, yang dimana parameternya ada nozzle temperatur, flow rate, printing speed, layer thickness, temperature plate base, infill speed, infill overlap, dan infill density. Kemudian kesimpulan pada jurnal yang saya ambil ini yaitu hasil pengujian kekasaran permukaan dengan urutan faktor paling berpengaruh terhadap filamen PETG berturut yaitu nozzle temperatur, temperature base plate, flow rate, infill overlap, layer thickness, infill density, infill speed, printing speed. Nilai kekasaran permukaan paling optimum terjadi pada spesimen yaitu nozzle temperatur dengan besaran temperaturnya 230 derajat Celcius, flow rate sebesar 110%, printing speed sebesar 40 mm per second, layer thickness sebesar 0,15 mm, temperatur base plate sebesar 90 derajat Celcius, infill speed sebesar 40 mm per second, infill overlap sebesar 25%, dan infill density sebesar 25%. Selanjutnya, pada jurnal ini, varian parameter yang digunakan ada 8 dan masing-masing varian parameter ini memiliki 3 level. Berikut ini level varian parameter pada jurnal yang saya ambil untuk tugas ini. Data pada tabel inilah yang akan saya ambil nanti untuk menginput data pada aplikasi Minitab dan akan menghitungnya dengan metode Taguchi pada aplikasi Minitab. Baiklah, setelah mengetahui parameter yang akan digunakan pada jurnal yang saya ambil ini, saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soalnya dengan menggunakan aplikasi Minitab. Kemudian setelah aplikasi Minitabnya telah terbuka, kita mulai dari langkah awal yaitu dengan klik fitur Start yang ada di bagian atas dan pilih fitur DOE untuk melakukan analisis Taguchi-nya, akan tetapi terlebih dahulu untuk menginput datanya dengan mengklik Create Taguchi Design. Kemudian disesuaikan dengan data yang ada di jurnal. Terdapat 8 parameter proses dan 3 level. Kemudian klik pada pilihannya itu pada 3 level design
Dan number of faktornya itu pilih yang 8 sesuai dengan data yang ada dalam jurnal. Kemudian lihat pada kolomnya ini sesuai atau tidaknya. L27 berarti telah sesuai. Kemudian klik faktor dan di sini dapat kita lihat faktornya ini masih dengan nama A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian level value-nya juga masih 1, 2, 3 dan disinilah kita menyesuaikan datanya dengan jurnal yang diambil tadi. Baiklah, di sini akan saya sesuaikan terlebih dahulu. Dan di sini akan saya sesuaikan data-data tersebut dengan data yang ada dalam jurnal yang telah saya ambil. Kemudian apabila semuanya telah dirasa sesuai dan kita klik OK untuk mendapatkan hasil dan datanya. Dapat dilihat di situ ada datanya sesuai dengan perhitungan aslinya, yang dimana spesimennya sebanyak 27. Karena di sini ada replikasi, maka data replikasi ini akan saya tulis kembali di Excel terlebih dahulu dan langsung saya copy untuk mempermudah atau mempersingkat waktu. Dan setelah replikasinya ini nanti di input datanya ke aplikasi Minitab, baru bisa dilakukan analisis Taguchi-nya. Jadi ini akan saya input terlebih dahulu data replikasinya. Apabila telah selesai melakukan input data yang bagian replikasinya ini, baru dapat kita lakukan analisis Taguchi-nya. Seperti awal, untuk analisis Taguchi-nya, kita klik Start, kemudian klik DOF, klik fitur Taguchi, dan klik Analis Desain Taguchi. Kemudian pada kolom responnya itu kita blok bagian replikasi 1-3 dan klik Select. Kemudian klik Grabs dan pastikan bagian signal to noise ratios dan means-nya itu terchecklist. Dan di sini guna untuk menganalisis salah satu Taguchi Design Grabs-nya. Kemudian klik Analis Taguchi Designs dan pastikan signal to noise ratios dan means pada kiri dan kanannya itu terchecklist. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya klik yang storage dan pastikan pada storage itu kelima-limanya itu terchecklist. Di sini gunanya untuk menghasilkan analisis Taguchi-nya secara lengkap. Kemudian yang terakhir pada histogram dan normal plotnya itu di checklist untuk menghasilkan grafiknya nanti. Kemudian terakhir, klik bagian options dan pilih bagian large is better sesuai dengan formulanya itu. Dan jika dirasa telah selesai semua, maka klik OK. Dan kita tunggu proses untuk menghasilkan data analisis dengan menggunakan metode Taguchi pada aplikasi Minitab ini. Dapat kita lihat hasil analisis Taguchi-nya dengan menggunakan aplikasi Minitab ini. Data yang kita ambil dari jurnal tadi dan hasilnya sebagai berikut. Dapat kita lihat hasil yang didapatkan dari analisis dengan menggunakan metode Taguchi pakai aplikasi Minitab ini. Dihasilkan linear model analisis dari SN ratios dan means yang berupa data-data hasilnya dan juga grafik histogram, kemudian normal plotnya juga ada. Di sini lengkap dan banyak sekali data-data yang terkumpul. Demikian hanya itu yang dapat saya sampaikan dan yang saya jelaskan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.